Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi baru sampai slide 6. Kita lanjut ke slide 7. Nah, ini diagram Venn-nya himpunan bilangan real, di mana n ini adalah bilangan asli. Ini sebenarnya penjabaran tadi yang slide 6. Di n itu ada bilangan 1, prima komposit. Komposit itu di atas 1 dan selain prima. Z bilangan bulat ya, ini Z-nya berarti di bawah Z itu ada si N, dan ada Q. Q itu bilangan rasional yang di bawahnya ada Z sama N, kemudian ada R, bilangan real. Ini artinya N elemen Z, elemen berarti bagian dari Q, bagian dari real. Ini diagram Venn versi lingkaran. Ini juga sama ya, ini cuma diagram Venn versi kotaknya, tapi sama. Ini bilangan aslinya 1, 2, 3. Z-nya bilangan bulat tuh bisa min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan Q bilangan rasional, ya kan? Bilangan rasional itu bisa A per B, A, B, ya kan? Dimana ini elemen dari Z, B-nya yang penting tidak boleh 0 di sini untuk pembagian ya. Contoh bilangan irasionalnya ada akar 2, akar 3, Pi ini kan sekitar 1,4, ini 1,7 ya, Pi itu 3,14, bla bla bla. Kemudian ada komponen bilangan real, ini masih sama kayak tadi. Real itu nulisnya gini ya sebenarnya, 0 bilangan bulat asli yang positif ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, min dan seterusnya. Jadi bilangan realnya itu ini, Z-nya real, untuk bilangan bulat kan tadi ini ya, dari min sampai positif, pecahannya ini. Nah, ini termasuk bilangan rasional. Rasional itu bisa pecahan. Kemudian yang real itu terdiri dari rasional dan irasional. Rasional itu tadi bisa dalam bentuk pecahan atau desimal, berakhir atau berulang. Ya, berulang terus kan. Kalau irasional itu nggak bisa dibentuk dalam pembagian dua bilangan bulat karena pecahannya nggak berakhir dan tidak berulang. Jadi kamu cek di kalkulator akar 2 kan 1,4 bla bla bla. Saya kalau dia berulang gini 1,4 14 14 14. Nah, ini berulang. Ini kan beda lagi kan angkanya. Ini kan akar 3 1,732. Nah, kalau dia 1,7 17 kan berulang. Nah, ini maksudnya rasional. Ini juga Pi 3,14, bilangan E 2718218, limitnya ini. Nah, ini rasional ya. Jadi kamu bisa bedain mana rasional, mana irasional. Kalau rasional yang bisa bentuknya pecahan sama berulang, kalau irasional itu yang tidak berulang. Kemudian kita mau belajar tentang garis bilangan real. Nah, ini dia dinyatakan dengan notasinya R. Nah, kayak gini ya notasinya. Angka 0, 1, 2, 3. Ada lagi bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu yang slide pertama yang A plus B1, B1 BI. Jadi ini misalnya contohnya 2 plus 5I. Jadi angkanya di sini. Ini yang ada I-nya ya. Itu komponen bilangan real masih sama tadi. Bilangan bulat positif ya kan. Ini bilangan bentuk pecahannya irasional yang bukan rasional. Nah, bilangan real itu dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi ini ya tandanya. Ada bilangan real sama notasi selang. Real itu kan tadi terdiri dari rasional dan irasional. Rasional itu yang setengah, yang 2. Kalau irasional yang akar 2 pi. Di bilangan rasional itu ada bilangan bulat. Nah, bulatnya ada positif, 0, negatif, sama pecahan murni.
Bilangan real yang memenuhi sifat aljabar itu ada lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar. Nah, ini kita lihat contoh guys, bilangan realnya ini ya. Jadi akar 2 ini ada sekitar di sini, P3,14 ini. Nanti ada titik-titiknya itu menyatakan angka. Nah, R itu jadi himpunan semesta. Nah, ini ada tanda, kamu lihat ya. Kalau dia ini nggak pakai sama dengan ya. Ini bacanya X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Kalau tandanya kurung siku, bacanya X lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil sama dengan dari B. Apa sih bedanya? Misalnya ini 2,3, ini sama-sama 2,3. Jadi misalnya ini kan kau pernah lihat ada yang bulat, ini putih kan, ini 23. Nah ini, nah ininya ya. Jadi kalau yang bawah sama-sama kayak gini 23, nah ininya bulat. Apa sih bedanya? Kalau 2 sama 3 ini artinya 2 sama 3 itu ikut. Kalau yang 2 sama 3 ini 2 sama 3 nya nggak ikut, berarti boleh 2,5, 2,7, pokoknya 2 sama 3 nya nggak ikut ya. Kalau ini artinya X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil dari B. Jadi ini 2-nya ikut, misalnya ini ya, 2 tapi 3-nya nggak ikut. Kalau yang ini kebalikan, X lebih besar dari A dan lebih kecil sama dengan B. Berarti 2-nya nggak ikut, 3-nya ikut. Minta hingga sampai B, berarti tidak hingga sampai B, berarti lebih kecil dari B. Misalkan lebih kecil dari 3 berapapun itu, tapi 3-nya nggak ikut. Minta hingga, B, itu artinya X lebih kecil sama dengan B, artinya berapapun angka di bawah 3 itu boleh, dan 3-nya ikut. Ada lagi A, tak hingga X lebih besar dari A. Jadi A-nya kan tadi kita coba 2, berarti lebih dari 2, bebas. Mau 3, mau 4, mau 5, tapi 2-nya nggak boleh ikut. Kalau yang ini A tak hingga, tanda siku X lebih besar dari sama dengan A, berarti berapapun di atas 2 boleh ikut, dan termasuk 2-nya itu. Paham ya? Jadi beda siku sama beda kurung. Kalau siku berarti dia ikut, kalau kurung angka itu nggak ikut. Kita lihat lagi. Yang ini kan berarti A, B itu yang tadi contoh 2 sama 3, ini dia namanya interval buka. Ada yang pakai kayak gini. Kalau yang ini interval tutup namanya, ini dipenuhin ya, dikasih apa namanya, hitam-hitam, atau dia pakai kongsiku. Kalau setengah buka berarti 2-nya ikut ya, ininya 2, ininya bulat 3. Kalau yang ini berarti ini ya 2, ininya yang bulat ya penuh 3. Itu bedanya tandanya. Lanjut lagi, minta hingga B, ya kan lebih kecil dari B, atau kalau mau nulisnya juga bisa kayak gini. Ini kan B tadi 3 ya angkanya, kayak ini boleh dipanahin. Min hingga B berarti ini bulat 3 ya, kayak gitu. A tak hingga berarti ini dibuletin ke sana, A-nya tadi 2, terus A-nya yang kurung buka kurung 2-nya, minta hingga sampai tak hingga, ini kayak gini. Udah min X lebih besar dari 2, kemudian lebih kecil dari sama dengan 3. Nah ini 3 jadi sini, ini min 2-nya ini. Ini juga sama kayak tadi ya, minta hingga sampai B, minta hingga sampai B, cuma ini yang ini kurung siku berarti B-nya ikut, ini B-nya tidak ikut. A sampai tak hingga X lebih besar dari A, A-nya ikut, yang ini A-nya nggak ikut. Ini grafik selangnya masih sama kayak tadi ya, yang tadi ibu udah buat versi di atas slide sebelumnya ininya. Nah ini bedanya di buletan ya, ini kan ini kosong, ini bulat.
Nanti buat bikin grafiknya kamu kayak gitu ya.